أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أوله وآخره علانيته وسره. فحق أنت أن تحمد وحق أنت أن تشكر، لا إله إلا أنت. ثم الصلاة والسلام والأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. يا ربنا أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada kata yang pantas Al-Faqih bisa ucapkan, hanya rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah berikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sihah wal afiyah, nikmat langkah bisa menuju ke masjid, nikmat kemudahan bisa menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah jadikan kita dari orang-orang yang sedikit, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah Jalla wa'ala. Lalu salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam serta sahabatnya dan keluarganya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seperti biasa Al-Faqir di awal majlis ini ingin mengingatkan diri dan para hadirin untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Taqwa yang sebenar-benarnya taqwa. Kalau tidak ada peningkatan taqwa dari majlis-majlis ilmu, maka harus kita bermuhasabah lagi kepada diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, majlis-majlis ilmu faedah yang agung yang bisa kita ambil manfaat dalam kehidupan kita yang paling besar untuk kita makin lebih kenal kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang menambah keyakinan kepada Allah Jalla wa'ala itu orang-orang bertakwa. Itu orang-orang yang imannya akan terangkat. Oleh karena itu kita harus perbaiki niat kita ketika menghadiri majlis ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam apa yang kita bermudarasa bersama, yaitu sirat Nabi alaihi salatu wassalam, kita berada di akhir fase Makkah. Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullah fi Ar-Rahiq Al-Makhtum, sebelum menutup bab ini, yaitu ad-da'wah al-makkiyah, dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah, beliau rahimahullah menyebutkan beberapa faktor yang selama dakwah Makkah, faktor-faktor tersebut membentuk kesabaran dan keteguhan para sahabat generasi pertama di Makkah. Dalam apa yang para sahabat alami,
dari kesiksaan, dari ujian. Apa sih yang membentuk kesabarannya? Itu pertanyaan yang utama yang disebutkan oleh Safiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullah. Kaifa thabata as-sahabah? Bagaimana para sahabat kesabarannya begitu istimewa? Bagaimana para sahabat keteguhan hati mereka lebih kuat? Bisa mereka menghadapi siksaan Quraisy? Setelahnya beliau menyebutkan beberapa faktor. Faktor yang pertama dan yang paling utama, yang menjadi generasi pertama, generasi sahabat, begitu hebat kesabaran mereka, yaitu al-iman billah wal ma'rifah al-yaqiniyah. Iman para sahabat kepada Allah Jalla wa Ala dan keyakinan mereka kepada Allah dan apa yang Allah siapkan untuk mereka ketika mereka sabar, itu faktor yang paling utama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam mendidik para sahabat agar mereka bisa menghadapi Quraisy, mendidik iman mereka, hati mereka lebih dulu dididik. Begitu generasi kita zaman ini, bisa mereka menghadapi fitnah dengan berbagai macam fitnah. Kita harus perhatikan untuk hati mereka. Didik hati itu yang paling penting di zaman kita ini. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mulai dengan mendidik hati para sahabat, karena fitnah di masa pertama, masa Islam, masa dakwah di Makkah, itu fitnah luar biasa. Apa mereka tidak tahu bahawa mereka akan dapat ujian dan siksa dari Quraisy? Enggak tahu. Akan tetapi karena hati mereka dibentuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan didikan yang begitu istimewa. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus sadiqun. Ini mereka yang benar-benar jujur. Iman para sahabat generasi yang pertama itu puncak iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, keyakinan para sahabat itu datang dengan mereka dapat pelajaran yang istimewa tentang Allah Jalla wa'ala. Mereka, Nabi alaihi salatu wassalam fokus sama sahabat agar mereka lebih kenal sama Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, dakwah di fase Makkah, fokus Nabi alaihi salatu wassalam untuk tauhid. Termasuk tauhid, Nabi alaihi salatu wassalam memberi pelajaran kepada mereka dengan tauhid asma'ullahi was sifat. Nabi alaihi salatu wassalam mendidik para sahabat agar mereka tahu siapa al-qawi, siapa al-aziz, siapa al-ghafur. Nama-nama Allah dan sifatnya itu salah satu pelajaran yang menambah keyakinan para sahabat dan menambah pengetahuan para sahabat dan
menjadi para sahabat lebih kenal pada Allah Jalla wa'ala. Lalu para hadirin, An-Nabi alaihi salatu wassalam dan banyak ayat Allah di Al-Quran yaitu tentang al-wa'd wal-wa'id. Apa yang Allah siapkan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang musyrikin. Ini hal yang paling penting untuk mendidik iman seorang hamba. Lalu ma'rifat haqiqat dunia. An-Nabi alaihi salatu wassalam memberi pelajaran kepada sahabat agar mereka mengetahui hakikat dunia. Oleh karena itu, kesabaran para sahabat karena mereka tahu bahwa masa dunia ini tidak selamanya. Siksa ini tidak selamanya. Lalu ma'rifatu haqiqatul akhirah. An-Nabi alaihi salatu wassalam mendidik para sahabat untuk mengetahui hakikat akhirat. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala para hadirin berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Kata Allah Jalla wa'ala, meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala dengan sabar dan salat. Salat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu salah satu ibadah yang berat bagi banyak orang, kecuali orang-orang berkhusyuk, orang-orang yang merasa nikmat ketika masuk salat. Siapa itu yang orang-orang berkhusyuk? Kata Allah Jalla wa'ala, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Orang-orang yang selalu mengingat bahwa ada hari mereka akan bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Orang yang selalu mengingat akhirat ketika dia mengerjakan sebuah ibadah akan lebih ihsan dalam beribadah itu, akan melakukan ibadah itu dengan cara yang paling baik, akan menikmati ibadah tersebut. Begitu para sahabat, begitu para sahabat, mereka merasa lezat iman di fase Makkah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita semua tahu ucapan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ketika disiksa di musim panas yang begitu hebat. Dilepas bajunya, tidurin Bilal di pasir Makkah yang begitu panas, menaruh sebuah batu yang besar atas dadanya. Apa ucapan Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Bilal enggak akan ucapkan ahadun ahad kecuali dia mengetahui siapa al-ahad, siapa al-wahid. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, faedah yang begitu bisa kita ambil dari faktor iman para sahabat dan keyakinan para sahabat di fase Makkah, bahwa orang yang membangunkan karakternya, keyakinannya, ilmunya dengan ilmu
itu akan lebih sabar ketika Allah uji, sabar menghadapi masalah-masalah, sabar di jalan dakwah, sabar untuk lebih istiqamah. Oleh karena itu, yang harus kita perhatikan sama anak-anak kita generasi sekarang, membentuk hati mereka dengan didikan iman. Kita fokus untuk mendidik hati para hadirin. Ya, betul itu agak sulit di zaman kita ini, akan tetapi dengan kita berusaha meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, selalu mendoakan anak-anak kita, Allah akan jaga hati-hati mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, faktor yang kedua yang membentuk kesabaran dan keteguhan para sahabat di fase Makkah yaitu karakter Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Mubarakfuri Safiyur Rahman rahmatullah ta'ala alaih menyebutkan sifat Nabi alaihi salatu wassalam, keindahan ciptaan Allah di Nabi alaihi salatu wassalam, akhlak yang mulia. Subhanallah, para sahabat tidak melihat Nabi alaihi salatu wassalam itu sebagai leader masalah politik atau pemimpin negara agar mengalahkan musuhnya atau mengalahkan Quraisy. Tidak. Para sahabat melihat Nabi alaihi salatu wassalam An-Nabi As-Sadiq, Nabi yang jujur, Nabi yang amanah, Nabi yang begitu sayang kepada umatnya. Para sahabat melihat Nabi alaihi salatu wassalam Nabi yang berani menghadapi masalah, menghadapi siksaan Quraisy kepada Nabi sendiri. Para sahabat melihat Nabi alaihi salatu wassalam Nabi yang zahid, zuhud kepada dunia, tidak melihat keindahan dunia, sedangkan Quraisy sudah menawarkan harta, menawarkan kedudukan, menawarkan wanita yang paling cantik, yang nasabnya tinggi. Nabi alaihi salatu wassalam tidak melihat itu. Para sahabat semua mengalami hal itu. Para sahabat melihat Nabi alaihi salatu wassalam Nabi yang bersabar, sabar atas siksaan Quraisy, sabar atas ujian-ujian, sabar ketika pamannya meninggal, istrinya yang orang yang pertama masuk Islam meninggal, sabar. Para sahabat melihat itu menjadi sebuah pemimpin punya kedudukan khusus. Orang-orang bisa mengorbankan diri, mengorbankan waktu, mengorbankan harta demi dakwah orang seperti ini. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam, para hadirin, bersama para sahabat ketika Quraisy memisahkan kabilahnya Nabi alaihi salatu wassalam di Sy'ib Abi Talib selama 3 tahun. Mereka tidak makan sampai mereka makan daun pohon. Nabi alaihi salatu wassalam bersama mereka, tidak punya kedudukan khusus. Itu yang para sahabat melihat. Kalau kejujuran Nabi alaihi salatu wassalam itu, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka yang saksi atas hal itu. Enggak perlu kita sebutkan saksi dari para sahabat
untuk kejujuran. Memang Nabi alaihi salatu wassalam sebelum diutus oleh Allah Jalla wa Ala terkenal as-sadiqul amin. Abu Sufyan sebelum masuk Islam menghadapi Raja Romawi sebagai orang curhat tentang apa yang terjadi di Makkah. Raja Romawi sebutkan atau tanya, kata Raja Romawi, apakah kalian menyebutkan bahwa orang-orang ini terkenal dengan mengucapkan kebohongan sebelumnya? Kala Abu Sufyan, tidak. Bahkan terkenal dengan orang yang paling jujur di Makkah. Kata Herakl, Raja Romawi, dia tidak akan meninggalkan kebohongan kepada manusia agar dia bohong kepada Allah. Gak akan. Selama terkenal dengan kejujurannya, gak akan dia bohong bahwa dia utusan Allah Jalla wa Ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini memberitahu kepada kita bahwa begitu para sahabat cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sambil para sahabat bisa mengorbankan diri sebagaimana para sahabat yang mereka meninggal. Yasir, ayahnya Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah disiksa sampai mati syahid. Mereka orang lemah, kok bisa mereka sampai mengorbankan jiwa mereka? Mereka cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan cinta itu datang dengan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, bahwa mereka melihat Nabi alaihi salatu wassalam dengan sifat itu. Setelah Nabi mendidik iman mereka, mereka melihat bagaimana sifatnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka lebih cinta. Kita juga bisa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, harus kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seorang hamba sampai aku menjadi yang paling dicintai dari ayah, anak, semua manusia. Cinta Nabi alaihi salatu wassalam dan buktinya untuk kita mengikuti sunnahnya. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Rabi'. Orang-orang yang menawarkan cinta Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara-cara yang tidak dikenal oleh para sahabat. Kita bisa bilang bahwa mereka bohong. Ada cinta, tapi bukan ini caranya. Lihat bagaimana para sahabat di fase Makkah, mereka cinta Nabi alaihi salatu wassalam sampai mengorbankan jiwa dan harta mereka. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, faktor yang ketiga yang menjadi para sahabat begitu sabar dan hati mereka teguh
al-mahabbah wal ukhuwah. Nabi alaihi salatu wassalam membangunkan community atau lingkungan yang begitu ikatan mereka kuat dengan ukhuwah. Subhanallah. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melawan Quraisy untuk membela Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana para sahabat mereka sedih ketika melihat Nabi alaihi salatu wassalam disiksa. Bagaimana melihat Hamzah bamanya Nabi alaihi salatu wassalam sampai mukul Abu Jahal ketika dengar saja bahwa Abu Jahal mukul Nabi alaihi salatu wassalam, dan Abu Jahal tidak bisa membalas Hamzah. Kok bisa Hamzah? Dan hal itu terjadi sebelum Hamzah masuk Islam. Ini sebuah didikan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang ketika sendiri keteguhan hatinya akan terbatas. Akan tetapi ketika dalam kelompok yang selalu mensupport, yang selalu mendukung, yang selalu mengingatkan, itu istiqamah akan lebih awet, akan tetap kuat istiqamahnya. Oleh karena itu para hadirin, Allah Jalla wa'ala mensyariatkan atau menganjurkan at-ta'awun, tolong menolong. Selalu kita jaga ukhuwah. Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan salat berjamaah. Salatul jama'ati tafdulu an salatil fardi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 darajat. Kenapa sampai harus kita berkumpul? Agar kita tetap istiqamah, agar kita membangunkan lingkungan yang membantu kita istiqamah. Begitu ketika para sahabat di fase Makkah, pertemuan mereka di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam itu salah satu kita bisa bilang kegiatan yang mereka dapat support, dapat motivasi agar mereka tetap istiqamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, faktor yang keempat, asy'ur bil mas'uliyah, merasa tanggung jawab terhadap dakwah Islamiyah. Apakah kita punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap dakwah sunnah, terhadap dakwah agar kita bisa merubah atau membantu saudara-saudara kita, membantu anak-anak kita tetap istiqamah di jalan yang Allah ridha. Perasaan ini penting. Para sahabat ketika keluar dari Makkah ke negeri Habasyah, ini mereka punya tanggung jawab besar agar Islam mereka tertahan. Mereka punya tanggung jawab atau perasaan tanggung jawab ketika mereka menghadapi Raja Habasyah. Mereka tetap jujur. Mereka sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di Isa alaihi salam.
ketika Raja Al-Habasha An-Najashi tanya tentang Isa, apa yang mereka sampaikan? Apakah mereka sampaikan sesuatu agar mereka cari ridha raja tersebut? Enggak. Mereka sampaikan sesuai perasaan tanggungjawab terhadap dakwah Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika kita mengerti atau memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan atasku walau satu ayat. Satu ayat, para hadirin. Ketika kita dengar nasihat khutbah Jumaah, kita dapat nasihat, bisa kita sampaikan manfaat tersebut untuk anak istri kita, keluarga kita. Ini sebuah perasaan yang kuat terhadap dakwah Islam. Begitu para sahabat yang membentuk kesabaran dan keteguhan hati mereka, bahwa mereka merasa tanggung jawab, feeling responsibility terhadap dakwah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, faktor yang kelima, al-iman bil akhirah. Iman para sahabat pada akhirat. Keyakinan para sahabat terhadap akhirat. Hal itu pengaruh, sangat pengaruh. Mereka, kita lihat surah-surah yang Allah turunkan di Makkah, mayoritas surah itu menjelaskan tentang akhirat, menjelaskan tentang janji Allah Jalla wa'ala dan al-wa'id. Al-wa'id apa yang Allah siapkan kepada orang-orang kafir. Surah yang Allah turunkan di Makkah menjelaskan tentang al-jannah wan nar, surga neraka. Surah yang Allah turunkan di Makkah, para hadirin, penting sekali. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala sebutkan di surat Al-A'la, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan itu masa abadi. Allah Jalla wa'ala sebutkan di surat Al-Infitar, dan surat Al-Infitar surah Makkiyah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dan contohnya banyak. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis sahih, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hakikat dunia itu sebagai pertahanan untuk orang beriman, akan tetapi terasa lebih indah untuk orang yang tidak beriman. Iman kepada akhirat, para hadirin, itu bikin kita atau bikin kehidupan kita lebih rapi. Mana yang lebih penting? Mana yang harus kita dahulukan? Kegiatan apa yang harus kita mulai di setiap hari? Amalan apa yang kita harus beri perhatian lebih? Iman kepada akhirat. Faktor yang keenam, Al-Quran. Al-Quran, kita semua tahu bahwa Al-Quran di masa Makkah tidak ada belajaran syariat atau ahkam,
hukum-hukum syariat tidak ada di fasa Makkah. Semua ahkam yang Allah turunkan pada Nabi alaihi salatu wassalam, as-siyam, al-hajj, az-zakah, waktu Nabi di Madinah. Al-Quran di Makkah, para hadirin, membangunkan aqidah, memberi pelajaran tentang tauhid yang pure, yang bersih, memberi pelajaran untuk meneguhkan hati. Karena itu dibutuh oleh para sahabat dan lebih dibutuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Linuthabbita bihi fuadak, kata Allah Jalla wa Ala. Al-Quran untuk meneguhkan hatimu. Al-Quran di fase Makkah, para hadirin, menjelaskan sunan Allah Jalla wa Ala, menjelaskan, kita bisa bilang apa yang Allah Jalla wa Ala tetapkan di manusia. Quran di Makkah menjelaskan hal itu. Al-Quran di fase Makkah, para hadirin, menjelaskan qasas para anbiya. Agar apa? Agar jadi ibrah untuk para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, agar mereka lebih sabar, bahwa kalian tetap sabar, tetap jujur, tetap teguh, karena kemenangan akhir pasti untuk orang-orang beriman. Al-Quran di fase Makkah menjanji untuk orang-orang beriman kemenangan. Kata Allah Jalla wa Ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kita mencerita, kata Allah Jalla wa Ala, kami mencerita kisah-kisah para anbiya dan rasul sebelummu untuk meneguhkan hatimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nasihat untuk diri al-faqir dan para hadirin, bapak ibu, teman-teman sekalian. Seorang hamba makin dia jauh dari Al-Quran, makin dia lemah untuk menghadapi fitnah-fitnah. Ketika orang itu jauh dari Al-Quran, tidak membaca, tidak berusaha untuk tadabburi, tidak menghadiri majlis yang bisa dia memahami ayatul Quran, dia akan lemah untuk menghadapi fitnah-fitnah. Al-Quran salah satu faktor yang paling penting untuk meneguhkan hati seorang hamba bisa menghadapi fitnah-fitnah dengan tenang. Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus muhasabah kepada diri sendiri. Mana posisi Al-Quran dalam kehidupan kita? Para sahabat, mereka dengan apa yang mereka hafal dari Al-Quran, mereka selalu ulang. Apa yang kita hafal dari Al-Quran, ulang-ulang ketika dalam perjalanan. Kalau udah bosan dari zikir ketika naik motor, ulang surah-surah yang antum hafal.
itu membawa ketenangan hati. Itu menambah kesabaran kita menghadapi ujian-ujian. Begitu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita melihat orang-orang saudara-saudara kita di Gaza. Apa yang membentuk kesabaran mereka? Setiap tahun berapa orang yang mereka merayakan, berapa orang sudah menghafal Al-Quran? Anak-anak kecil 12-10 tahun. Itu Al-Quran. Pekerjaan mereka sekarang, kehidupannya semua off, nggak bisa mereka bergerak. Mereka fokus untuk Al-Quran, mengajari anak-anak mereka agar anak-anak bisa tahan, bisa lebih sabar menghadapi kehidupan yang begitu rumit. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, faktor yang terakhir yang disebutkan oleh Safiur Rahman Mubarakfuri rahimahullah, faktor yang membentuk kesabaran dan keteguhan hati para sahabat, yaitu al-bisharat bin nasr, yaitu kabar-kabar gembira dengan kemenangan umat Islam. An-Nabi alaihi salatu wassalam selalu memberi harapan baik, selalu memberi kabar gembira kepada para sahabat bahwa umat Islam akan menang. Kemenangan akhir bagi umat Islam. An-Nabi alaihi salatu wassalam selalu, sampai di antara para sahabat yang menyebutkan ketika Al-Bukhari meriwayatkan hadis an Khabbab Al-Arat radhiyallahu taala anhu, bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr, demi Allah, Islam, Allah akan menyempurnakan kemenangan umat Islam. Allah akan menyebarkan Islam ini untuk seluas-luas mungkin. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kabar-kabar gembira ketika Nabi SAW bawa pada para sahabat, bukan hanya untuk motivasi, bukan hanya untuk janji, akan tetapi itu untuk mengikatkan orang-orang beriman kepada janji Allah Jalla wa'ala. Para sahabat melihat ada kebaikan di setiap ujian, ada kemenangan untuk di dalam setiap kesulitan, setiap siksa. Mereka melihat bahwa Allah Jalla wa'ala mencintai mereka, Allah meridai mereka. Begitu pikiran para sahabat. Subhanallah. Oleh karena itu, kita tidak pernah mendengar bahwa di antara para sahabat yang putus asa atas kemenangan Islam, sama sekali. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Ali Imran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. La tahinu, jangan merasa kalian hina, jangan merasa sedih. Antumul a'laun, kalian yang posisi kalian lebih atas.
Dan hal itu, perasaan itu tidak akan kecuali dengan keyakinan, dengan janji Allah. Begitu orang-orang beriman. Itu 7 faktor yang Safiur Rahman Mubarakfuri rahimahullah menyebutkan membentuk kesabaran dan keteguhan para sahabat dalam beragama di fase Makkah. Tashihul aqidah, memperbaiki aqidah. Mereka punya teladan yang begitu hebat. Mereka mengikuti teladan yang paling baik. Mereka membangunkan lingkungan yang membantu istiqamah mereka. Mereka punya rasa tanggung jawab terhadap dakwah Islam. Yang kelima, mereka punya keyakinan dan iman yang teguh tentang akhirat. Yang keenam, didikan Al-Quran yang begitu terus menerus. Berarti posisi Al-Quran dalam kehidupan mereka tinggi. Yang ketujuh, yaitu selalu menghadiri atau selalu mengingat janji Allah untuk kemenangan umat Islam. Faktor ini saya merasa kita butuh di zaman kita ini. Faktor-faktor ini perlu kita ajarin atau selalu mengingatkan, atau kita para mendidik yang punya anak, yang mengajar di sekolah, di pesantren, perlu kita ingat bahwa faktor-faktor ini membentuk kesabaran para sahabat menghadapi fitnah, menghadapi ujian. Fitnah di zaman kita ini begitu istimewa untuk anak-anak generasi sekarang. Gak ada solusi kecuali kita kembali dengan apa yang membentuk kesabaran dan meneguhkan hati orang-orang lebih dahulu. Nas'alullah bimannihi wa karamihi an yu'allimana wa iyyakum ma yanfa'una wa an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصلح النية والذرية. اللهم أصلح حال الأمة المحمدية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد